Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hal-hal yang mencakup rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Definisi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan RPP yaitu yang pertama mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, mampu mengamati. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Menurut Permendinas Nomor 41 Tahun 2007, terdapat 8 prinsip RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang ketujuh, keterkaitan dan keterpaduan. Yang kedelapan atau yang terakhir, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun komponen RPP berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi pokok. Materi pokok adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ke-11, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang ke-11 atau yang terakhir, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media narasumber, alat, dan bahan. Berikut adalah lampiran rancangan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, metode dan pendekatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kemudian media dan sumber belajar, penilaian yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Ini adalah lembaran terakhir dalam RPP yang mencakup materi pembelajaran dan lembar kerja siswa. Itulah penjelasan dari saya mengenai hal-hal yang mencakup rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sekian dan terima kasih.